Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih di bagian mukadimah ya, belajar bahasa Arab berdasar membaca kitab Gundul. Masih di kitab At-Tanbihat Al-Mutakhsarah Syarah Al-Wajibat Al-Mutahatimat. Ini paragraf pertama masih yang sama, dan kemarin kita sudah menjelaskan frasa pertama, frasa kedua. Kita akan lanjutkan ke frasa terakhir dari jumlah ini ya, ini dia. Dan nanti akan ada jumlah iktirodiyah ini, sholawat yang di sini ini jumlah sisipan, dan tentu saja ini memiliki i'rab sendiri. Insyaallah akan kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita akan membahas frase ini tanpa i'rab jumlah sholawat ini. Ini pemecahannya ya cukup banyak, tapi insyaallah rata-rata sudah tahu ya, karena banyak hurufnya juga di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kalimah ya, 10 kalimah, 10 kata. Tapi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah huruf wa. Huruf ini wa jelas ya, artinya dan. Tetapi yang jadi masalah, apakah dan ini dan awalan ataukah dan yang lain ya. Dan ini adalah dan waw atof ya, karena ini masih punya kaitan dengan frase sebelumnya ya. Bukan wa yang artinya kita memulai kalimat atau jumlah yang baru ya, agar dipahami di sini nanti sambil dilihat ya, karena wa ini adalah waw atof, masih punya kaitan dengan, masih punya link sama isim sebelumnya. Nanti akan kita lihat ketika kita membahas i'rabnya. Berikutnya adalah isim ini ya. Ini jelas isim ya, karena ada tanwin. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau mau nyari di kamus seperti apa ya. Mungkin antum bisa gambling, kalau seandainya antum sudah tahu, oh ini kira-kira aslinya ini nih, tinggal cari. Tapi kalau enggak ya mungkin pelan-pelan seperti ini. Ada enggak wazannya ya? Yang asli itu mana, yang tambahan mana? Nah kalau seperti ini, sin jelas asli ya. Ya hamzah ini juga asli nih. Hamzah ini bukan hamzah tambahan ini ya. Sedangkan tak yang di depan ini tambahan. Nah yang di belakang ini nggak tahu ini asli apa rubahan ya. Dalam kondisi seperti ini sebetulnya cuma ada satu kemungkinan baca ini, ya adalah tafa'ulan ya, masdar. Mungkin sedikit lebih susah. Kenapa? Karena di sini ada huruf illah, huruf cacat. Memang sebagaimana dulu sudah pernah kita sebutkan, huruf cacat itu membuat sulit. Dan sampai sekarang kita juga belum ujian tasrif yang fi'il mu'tal ya, atau mudho'af atau mahmus. Yang selama ini kita latih adalah fi'il-fi'il yang sahih salim. Taib ya, ini diterima dulu aja, tafa'ulan. Tafa'ulan itu fi'il madinya apa? Ya, kalau ingat ya, tafa'ala. Moga-moga masih ingat ya. Diulang-ulang lagi nanti seperti ini, setelah ketemu satu fi'il baru di tasrif, biar nanti ingat. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan. Taib, kalau kita mau mencari di kamus ya, ada fi'il ta, hamzah, sin, dan seperti ini. Aslinya mana ya? Kira bahasanya tafa'ala, maka fa fi'ilnya ini, ain fi'ilnya ini, kemudian lam fi'ilnya ini ya. Ini kira-kira dulu hamzah, sin. Ini apa nanti antum mencari ya dulu di kamus. Bisa jadi ini ya, mungkin waw ya. Nah ternyata yang kita jumpai adalah seperti ini, asa ya'su, asa ya'su. Ini seperti ghaza yaghzu, da'a yad'u ya. Berarti aslinya ini sebetulnya waw, asawa. Kemudian masdarnya aswan. Tentu bukan itu yang kita cari ya. Yang kita cari adalah tafa'alanya
ya. Tafa'alnya dari asa apa? Ini dia, ta'asa. Ta'asa ini sebenarnya aslinya itu ta'asawa ya. Ini ingat di sini itu aslinya waw, ta'asawa, tapi kemudian ada kaidah iklal wes ya, jadilah ta'asa. Ini sampai sekarang juga belum kita bahas ini kaidah-kaidah iklal yang detail seperti itu. Taib ya, moga-moga dapat dipahami sampai di sini ya. Kalau merasa sulit wajar, karena memang ini ada huruf ilahnya. Kalau antum mau mentasrif ya tafadhol ya. Jadi ta'asa artinya adalah apa? Bisa bermakna bersabar, bisa juga bermakna mengikuti ya. Contoh di sini adalah mengikuti ya, tapi karena tadi iktidaan sudah kita artikan mengikuti ya, ta'asian diartikan dengan kalimat lain lah, mencontoh boleh atau menteladani, terserah. Yang jelas kalau untuk masalah menerjemahkan memang itu seni ya. Ada orang yang terjemahannya bagus, ada yang amburadul gitu. Nah, menerjemah itu bukan cuman masalah ngerti enggaknya, tapi juga masalah skill ya. Tapi silakan nanti kalau mau ditasrif bentuknya ta'asa itu kayak ini, tawafa ya tawafa, tawafian ya, ta'asa ya ta'asa, ta'asian ya. Ini ta'asian inilah yang menjadi masdar dari ta'asa ya, ta'asian. Ta'asa ya ta'asa, ta'asian ya, bacanya adalah apa? Ta'asian. Tapi berikutnya bi ini juga jelas ya, huruf jar, nggak perlu kita panjang lebar. An-Nabi ya, ini artinya juga sudah jelas, antum juga sudah tahu. Tapi kalau misalkan antum ingin mencari tahu di mana ya, antum tinggal cari di urutan nun, ba, dan berikutnya apa itu di situ, nggak tahu, antum cari, bisa jadi waw, bisa jadi ya. Dan ternyata adalah naba yanbu, ini berarti gubahan dari waw, nabawa aslinya, nabawa, kemudian ininya yanbu. Artinya apa? Mental atau tidak mempan. Tapi kita kan bukan mencari itu, kita mencari kata an-nabi. Antum mencari di bawahnya, di bawah naba terus sampai di bawah nanti ketemu an-nabi ya. Kan antum jumpai seperti itu, an-nabiyu dalam kurung jim. Apa artinya? Jamak. Jamak taksir ya. Jadi jamak taksirnya adalah anbiya. Ya. Dijelaskan di kamus ini al-mukhbiru anillah, yang mengkabarkan dari Allah. Baik. Jadi sudah jelas di sini. Contohnya kalau antum mau mentasrif naba ya seperti da'a yad'u da'watan ya. Naba yanbu nabwatan dan seterusnya. Fi ini juga sudah jelas huruf jar. Kemudian yang ini, nah apa ini? Isim fi'il huruf bukan ya, fi'il juga bukan, gak ada fi'il seperti itu. Ini adalah isim yang diakhiri dengan alif dan ta itu isim apa? Ya, jamak muannas salim. Ini kan cirinya jamak muannas salim ya. Taib. Kalau antum tahu jamak muannas salim, mufradnya adalah seperti ini. Antum tinggal hilangkan saja alif dan ta, diganti dengan ta marbutoh. Inilah bentuk mufradnya. Dan dari sini antum tahu tambahannya apa, mem depan itu tambahan ini. Kemudian alif juga tambahan. Maka aslinya adalah kataba. Aslinya itu kaf, ta, dan ba. Ini wazannya adalah mufa'alatan. Mufa'alatan. Kenapa kok langsung tahu ini? Karena sudah hafal tasrif 22 bab. Kalau antum nggak hafal ya bingung, pasti kok bisa ketemunya mufa'alatan ya. Nyocokin satu persatu dari 22 bab itu. Lumayan lagi waktunya ya. Tapi itu bisa dipersingkat kalau kita hafal dengan baik tasrif 22 bab. Taib, ini dari bab mana? Nah, ini juga sama, ngandalin kemampuan tasrif ini. Ya, dari bab fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, sekarang kalau gitu, kalau kita mau mencari mukatabat ya, mukatabat ini cari di urutan kaf, ta, dan ba, karena aslinya adalah ini 3 huruf ini, sama dengan tadi ya. Kata baik itu bukatban, antum cari di bawah. Ini fiilnya adalah kataba. Kataba artinya salah satu maknanya berkirim surat
antum cari di bawahnya lagi, siapa tahu ada yang bentuknya mukatabah ya. Tapi kalaupun tanpa dikasih keterangan ini, seharusnya kita sudah tahu ya, katabah itu berkirim surat, mukatabah itu ya surat menyurat, karena itu adalah masdar dari surat menyurat. Baik, kalau kita mau tasrif seperti ini ya, kataba yukatibu mukatabatan, kitaban mukatibun mukatabun, katib latu katib mukatabun kutiba yukatabu. Baik, udah jelas ini artinya surat menyurat. Kemudian domir berikutnya, ini isim domir sama dengan penjelasan sebelumnya ya, ini jar, artinya dia atau nya. Kemudian wa, ini juga sama dengan yang tadi, wanya adalah waw atof ya, wawnya waw atof. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, apa ini, isim fi'il huruf, sama ya dengan yang ini, sebetulnya modelnya persis dengan ini, wazannya pun mirip ya, jadi nggak perlu saya ulang. Ini adalah isim, wazannya mufa'alatan, fi'ilnya adalah fa'ala, huruf aslinya ro, sin, dan lam. Antum mencari di urutan ini di kamus ya. Antum ketemu ini rosila yarsalo, dia dari bab fa'ila yaf'alu. Yang kita cari adalah rosala ya, dengan wazan fa'ala. Antum cari di bawahnya sampai ketemu rosala. Ini dia rosala, artinya mengirim surat ya, korespondensi, sama aja. Antum cari di bawahnya lagi murasalatu ya, artinya adalah mukatabah, ini sama. Jadi mukatabah, murasalah itu sinonim, murotif ini, korespondensi, surat menyurat. Tapi di sini kok diulang ya, kadang bahasa Arab tuh seperti itu, mengulang-ulang hal yang sama, tapi Allah Ta'ala maka memang ada beda antara mukatabah dan murasalah ya. Tapi dalam bahasa Arab sendiri itu sering seperti itu, dan makin bagus memang dalam bahasa Arab tuh makin kena kalau diulang-ulang seperti itu, padahal sama ya. Taib ya, jadi kita sudah ketemu arti dari murasalah ya, sama dengan mukatabah, surat menyurat, korespondensi, berhubungan, tulisan ya, sama aja. Taib, sudah selesai analisis kata per kata. Sekarang kita lanjutkan ke mengi'rab ya. Jadi jumlah ini adalah masih punya kaitan dengan jumlah sebelumnya. Sebelumnya apa? Ibtada'a al-mu'alifu kitabahu bil basmalati iktidaan bil kitabil aziz. Penulis memulai kitabnya dengan basmalah dalam rangka mencontoh Alkitab yang mulia. Kemudian dilanjutkan dengan ini ya. Tapi dari sini kita sudah bisa mendapatkan gambaran umum dari makna ya yang dimaksud oleh penulis ya. Sudah ada dan mencontoh Nabi dalam tulisan dan surat menyurat. Jadi penulis memulai kitabnya dengan basmalah karena mengikuti Alkitab yang mulia, Quran, dan mencontoh Nabi dalam tulisan dan surat-surat beliau ya. Taib ya, sudah tergambar dengan jelas di sini ya. Nah, sekarang kita lihat kata per kata. Ya, ini untuk memudahkan saja, sama yang seperti sebelumnya, sebagai checklist kalau misalkan kita bingung menentukan, terutama untuk mansubat karena jumlahnya banyak, cocokin satu-satu mana yang pas gitu. Taib, yang pertama wa. Nah, ini sebelumnya udah dikasih tahu tadi ya, wa-nya itu bukan waw dan biasa yang merupakan awal jumlah, tapi ini adalah waw atof. Jadi isim sebelumnya itu diatofkan, isim yang ini setelah waw itu diatofkan ngikut ke isim sebelumnya. Kira-kira ikut di mana taksi itu mencontoh? Ikut iktidaan. Ya, kenapa kok? Ya, ini karena sama-sama alasan. Jadi alasannya penulis itu memulai dengan basmalah, alasan pertama dia mencontoh kitabullah, dan kedua adalah meneladani Nabi. Ya, ini sama-sama sebagai maf'ul apa? Maf'uli ajli ya. Nah, ini maksudnya alasan ya, alasan dari kenapa penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Tapi kalau secara jabatan, yang pertama ini adalah maf'uli ajli ya, iktidaan ini ya, sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Tapi ta'asiyan ini meskipun dia secara realita itu adalah hal yang menyebabkan penulis menulis basmalah di awalnya, tapi kalau secara struktur jumlah ini namanya atof ya, diatofkan ke iktida ya. Bisa difahami di sini ya, kita bicara teoritis jabatan
kata di dalam jumlah, ya. Contoh yang lain adalah telah datang Ali dan Muhammad. Ali dan Muhammad sama-sama datang, dia pelaku pekerjaan datang dua-duanya secara real. Tapi kalau secara teoritis jabatan kata, Ali sebagai fa'il dari datang, Muhammad itu atof gitu. Moga-moga dapat difahami ya. Baik, berikutnya adalah bin nabiyyi, ya, bi-nya itu huruf jar, an-nabi majrur karena ada huruf jar, ya, tandanya adalah kasrah. Saya jelas di sini. Fi ini huruf jar, ya, moga-moga clear banget. Berikutnya adalah mukatabah, ya. Karena ada fi maka isim berikutnya harus majrur. Majrur mukatabah. Yang ini jamak muannats salim, ya. Jamak muannats salim majrurnya dengan apa? Dengan kasrah. Dan dia sebagai mudhof. Ingat di sini ada dua kata, mukatabatihi, ya, tulisan-tulisan beliau, ya, bentuk kepemilikan. Maka hi-nya di sini adalah dhamir mutasil mabni fi mahalli jar, dia sebagai mudhof ilaih. Tapi berikutnya wa ini huruf atof, ya. Berikutnya ada isim yang i'rabnya diikutkan ke isim sebelumnya, ya. Murasalah diatafkan kemana? Ke mukatabah, ya. Jadi mengikuti Nabi dalam tulisan-tulisan beliau dan surat menyurat beliau. Jadi ini diikutkan ke sini murasalahnya. Jadi murasalatnya ini adalah majrur karena atof. Nah, karena atof, ada waw atof, dia ngikut ke sini. Baik, ya. Kemudian hi-nya ini sama, ya. Hi-nya itu adalah keterangannya yang di sini, yang diblok dengan warna abu-abu ini, mudhof ilaih. Baik, insyaallah jelas di sini, ya. Moga-moga dapat dipahami. Insyaallah di video berikutnya akan kita bahas secara khusus jumlah sholawat tadi, jumlah sisipan sholawat. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.